Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manusia dan landasan pendidikan antrofilosofis pendidikan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry dengan NIM F1081221044 dari kelas 1B reguler. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mesti dikembangkan secara serasi dan seimbang melalui pendidikan, terutama pendidikan keluarga, yang kemudian dilanjutkan melalui jenis dan jenjang pendidikan formal lainnya, di samping pendidikan non-formal lainnya, yang akan mewarnai perilaku kehidupan yang akan dikembangkan melalui pengembangan dimensi tersebut. Sedangkan Mulyadi berpendapat bahwa kepribadian manusia yang mulia itu adalah kepribadian yang mampu mengimplementasikan dimensi-dimensi kemanusiaannya. Nah, di sini ada 7 dimensi hakikat manusia, di mana di sini tadi menurut Mulyadi merupakan dimensi yang perlu kita implementasikan supaya kita sebagai manusia menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang mulia. Yang pertama ada dimensi individualitas. Dimensi individualitas mengandung arti bahwa manusia itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohaninya. Manusia juga bersifat unik atau khas, artinya berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Yang kedua ada dimensi sosialitas. Dimensi sosialitas di sini mengandung arti bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. Kemudian yang ketiga ada dimensi moralitas. Dimensi moralitas di sini mengandung arti bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai dan norma-norma, baik itu norma masyarakat, norma agama, maupun norma hukum. Manusia memiliki kata hati, artinya mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Kemudian ada dimensi religius. Dimensi religius artinya di sini bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk mengakui adanya zat yang supernatural atau memiliki keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada dimensi historitas. Artinya di sini bahwa keberadaan manusia pada saat ini terpaut pada masa lalunya. Ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian yang keenam ada dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi artinya di sini dalam rangka mewujudkan tujuan hidupnya, manusia berinteraksi atau berkomunikasi baik secara vertikal, yaitu manusia dengan Tuhannya, maupun secara horizontal, yaitu manusia dengan sesama manusia dan alam semesta. Kemudian yang terakhir ada dimensi dinamika. Artinya di sini manusia tidak pernah berhenti atau selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun aspek spiritualnya. Oke, lanjut ke pengertian antropologi. Antropologi dalam bahasa Yunani sendiri terbagi menjadi 2 kata, yaitu anthropos dan logos. Anthropos artinya manusia dan logos artinya ilmu. Antropologi adalah ilmu atau studi kajian yang mempelajari tentang manusia yang senantiasa mengalami perubahan atau kemajuan. Sedangkan menurut Casing 1981, antropologi adalah kajian tentang manusia. Kemudian manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan dapat dididik. Ada 3 prinsip antropologis yang mendasari perlunya manusia mendapat pendidikan dan mendidik diri. Yang pertama ada prinsip historitas, di mana di sini manusia tidak terlepas atau terkait dengan masa lalunya, kemudian menuju ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian ada prinsip idealitas, di mana manusia yang ideal merupakan sosok manusia yang dicita-citakan. Oleh karena itu, manusia ideal ini belum terwujud, melainkan diupayakan untuk mewujudkannya. Kemudian yang terakhir ada prinsip faktual, di mana di sini manusia diberi potensi
untuk menjadikan dirinya manusia yang seutuhnya, di mana potensi ini bisa saja terwujud, kurang terwujud, bahkan tidak terwujud. Kemudian setelah tadi ada 3 prinsip ontologis yang mendasari bahwa manusia itu perlu pendidikan atau dididik. Ada 5 prinsip antropologis yang mendasari bahwa manusia itu dapat dididik. Yang pertama ada prinsip potensial. Prinsip potensial artinya di sini bahwa berbagai potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia untuk mampu menjadi manusia. Tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Selanjutnya ada prinsip dinamika. Artinya di sini keaktifan manusia baik fisiologis maupun spiritualnya menyebabkan ia selalu menginginkan dan mengejar segala sesuatu yang lebih dari apa yang telah ia capai. Kemudian yang ketiga ada prinsip individualitas, di mana di sini tiap individu memiliki pandangan bahwa ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang sesuai keinginannya sendiri. Pendidikan di sini dilaksanakan sebagai bentuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Kemudian ada prinsip sosialitas. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan sesama manusia dan memenuhi kebutuhan saling bergaul satu sama lain. Dalam keadaan tersebut, maka proses sosialitas tersebut akan menjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu ini akan menerima pengaruh dari individu lainnya, sehingga kenyataan ini dapat memberikan kemungkinan bagi manusia untuk dapat dididik melalui pengaruh interaksi atau komunikasi antar sesama manusia tersebut. Kemudian yang terakhir ada prinsip moralitas, di mana kemampuan manusia untuk membedakan mana hal yang baik dan yang tidak baik. Pada dasarnya ia memiliki potensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan bertanggung jawab. Pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas. Karena itu prinsip moralitas memungkinkan manusia untuk dapat dididik. Kemudian pendidikan sebagai humanisasi. Sebagai humanisasi, pendidikan hendaknya dilaksanakan untuk perealisasian atau pengembangan berbagai potensi manusia, yaitu potensi untuk mampu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, hidup sehat, potensi cipta rasa, karsa dan karya, serta meliputi berbagai bentuk kegiatan dalam upaya mengembangkan berbagai potensi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih.